Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fajar Nurmudi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi geologi dan geomorfologi di Pulau Kalimantan. Langsung saja pada materi. Geomorfologi Kalimantan. Kalimantan adalah nama bagian wilayah Indonesia di Pulau Borneo Besar, yaitu pulau terbesar ketiga di dunia setelah Greenland dan seluruh pulau Irian. Kalimantan meliputi 73% masa daratan Borneo. Luas Pulau Kalimantan yaitu 743.330 km persegi. Kalimantan terletak di Khatulistiwa dan memiliki iklim tropis dengan suhu yang relatif konstan sepanjang tahun, yaitu antara 22 derajat Celcius sampai 35 derajat Celcius. Di Kalimantan terdapat beberapa sungai besar seperti Sungai Kapuas, Sungai Barito, Sungai Kahayan, dan Sungai Mahakam. Di Kalimantan terdapat beberapa jenis tanah seperti tanah inseptisol, aluvial, histosol, ultisol, oksisol, spodosol, dan sebagainya. Lanjut, di Kalimantan terdapat beberapa, di Kalimantan memiliki 5 provinsi, yaitu Kalimantan Barat dengan ibu kota Pontianak, Kalimantan Tengah ibu kotanya Palangkaraya, Kalimantan Utara ibu kotanya Tanjung Selor, Kalimantan Selatan ibu kotanya Banjarmasin, Kalimantan Timur ibu kotanya Samarinda. Letak geografis. Pulau Kalimantan dalam wilayah Indonesia terletak di antara 4 derajat 24 menit lintang utara sampai 4 derajat 10 menit lintang selatan, dan antara 108 derajat 30 menit bujur timur sampai 119 derajat 00 menit bujur timur. Letak geografis Pulau Kalimantan. Sebagian besar merupakan daerah pegunungan perbukitan sekitaran 39,69%, daratan 35,08%, dan sisanya daratan pantai atau pasang surut itu 11,73%, daratan aluvial sekitar 12,47%, dan lainnya itu 0,93%. Batas wilayah Kalimantan. Di bagian utara berbatasan langsung dengan Malaysia, di bagian barat itu langsung berbatasan dengan Selat Karimata, bagian timur berbatasan langsung dengan Selat Makassar, dan di bagian selatan itu langsung berbatasan dengan Laut Jawa. Nah, langsung pada geologi Kalimantan. Pulau Kalimantan berada di bagian tenggara dari lempeng Eurasia. Pada bagian utara dibatasi oleh cekungan marginal Laut Cina. Di bagian timur oleh Selat Makassar, dan di bagian selatan itu oleh Laut Jawa. Di samping ini gambaran kondisi geologi di Pulau Kalimantan. Geologi Pulau Kalimantan dapat dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain bagian utara, kompleks akrasi, kroker, rajang, embeluh, berumur kapur, dan Eosen Miosen. 2. Cekungan Melawi, Ketungai. 3. Cekungan Kutai. 4. Zona Oviolit, Melange, Lupar, Lubok Antu, dan Boyan. Bagian selatan, pertama Schwerner Mountain, berumur kapur, awal akhir berupa batolit, granit, dan cranoidiorit yang menerobos batuan metamorf
region derajat rendah. Yang kedua, tinggian meratus di bagian tenggara Kalimantan. Ketiga, cekungan Barito. Yang keempat, cekungan Asem. Lanjut, Kalimantan tidak mempunyai gunung api yang aktif. Oleh karena itu, penyeburan tanah akibat aktivitas vulkanik tidak terjadi, sehingga tanahnya tidak subur, kecuali diberi pupuk dan dijaga humusnya. Walaupun di Kalimantan terbebas dari bahaya gunung berapi, patahan atau sesar dan gempa bumi, namun masih mungkin terjadi beberapa potensi bahaya lingkungan, seperti erosi pada lereng barat laut, pegunungan Schwerner, dan Gunung Benturan, atau banjir akibat pasang surut Sungai Kapuas. Kenapa di Kalimantan tidak mempunyai gunung api yang aktif? Karena di Pulau Kalimantan itu bukan merupakan pertemuan antar lempeng. Oke. Sekian